nama saya Stella. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membagikan materi mengenai keterampilan berbicara. Kita harus tahu dulu nih, keterampilan berbicara itu apa sih? Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara sewajarnya, jujur, berani, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain sebagainya. Adapun tujuan berbicara, yang pertama itu sebagai informatif. Tujuan informatif di sini merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud untuk menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan si pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang telah disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan si pendengar. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi si pembicara dan si pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi terasa terhibur oleh adanya si pembicara. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan dan bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha yang memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai apa yang diharapkan si pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh si pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini digunakan biasanya tuh dalam ilmiah, keilmuan, ataupun debat politik. Selanjutnya, ada pun manfaat dari keterampilan membaca. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Dan yang terakhir itu bisa mendapat kepercayaan diri dari masyarakat. Berikut prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak di dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktiknya langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Yang terakhir, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Adapun jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan.
Berdasarkan situasi ini, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan informal. Berbicara informal ini meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Sedangkan berbicara formal ini meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi yang formal. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Ada 5 tujuan pembicara. Yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli atau memengaruhi. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang terakhir, berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara dalam kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan tersebut. Sedangkan kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang cukup besar. Misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak, atau ketika kita sedang menjadi pemandu sebuah acara. Yang keempat, jenis pembicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan dominasi. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya. Jenis berbicara metode penyampaiannya itu ada 4 jenis. Yang pertama, metode mendadak atau impromptu. Yang kedua, metode tanpa persiapan extemporan. Yang ketiga, metode membaca naskah. Dan yang terakhir, metode menghafal. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan berbicara. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis itu berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Yang kelima, kemampuan performa. Kemampuan performa ini lebih berhubungan dengan praktik seorang berbicara. Berikut faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, ketetapan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. Kemudian ada faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, penyaringan suara yang sangat menentukan. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Dan yang terakhir, penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Terima kasih, sampai jumpa.